Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam teman-teman Adira Yakta. Kembali lagi di video pembelajaran Adira Yakta di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 pertemuan ke-14 mengenai perubahan kepemilikan perusahaan induk. Pada sesi kali ini kita akan membahas latihan soal di workbook bab 7 yaitu soal kasus 2, 7, dan 10. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Syahlan dari kelas 510. Oke. Soal nomor 2 yaitu P membeli 420.000 lembar saham untuk memperoleh 70% kepemilikan S pada 3 Januari 2017 dengan membayar 980. Pada saat itu ekuitas S terdiri dari saham biasa 1,2 juta dan saldo laba 200.000. Nilai par saham S adalah 2.000 dan pada 31 Desember 2017 S menerbitkan tambahan saham yaitu 150.000 lembar saham baru dengan harga 2.400. Net income S pada 2017 yaitu 150 dan dividen yang dibagi adalah 60.000. Oke, ini informasi yang ada di soal. Nah, di sini terdapat asumsi, terdapat asumsi bahwasanya ada kesalahan di soal yang mana ketika kita menggunakan par value-nya 2000 dan menggunakan fair value-nya 2.400 tetap bisa dikerjain, tapi angka yang dihasilkan itu sangat jauh berbeda dengan di soal. Di soal di sini untuk 420.000 lembar saham baru saham yang awal itu hanya senilai 980. Tapi dalam jangka waktu 1 tahun nilainya ketika kita membeli 150.000 lembar dikalikan dengan 2.400 itu mencapai ratusan juta. Jadi sangat jauh gitu selisihnya, mungkin sangat tidak masuk akal. Makanya di sini saya asumsikan mungkin kelebihan 0 untuk par value dan fair value-nya. Jadi saya ubah menjadi 2 rupiah, 2,00 dan 2,4. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Hitunglah persentase kepemilikan P terhadap S apabila P membeli semua saham baru yang beredar dan buatlah jurnal yang harus dicatat oleh P. Oke, sebelum kita melakukan perhitungan persentase perubahan kepemilikan, maka kita harus terlebih dahulu, seperti biasa, kita mencari apakah ada excess value atau tidak. Yaitu karena di soal tidak diketahui fair value NCI, maka kita bisa menggunakan proporsi atau implied value, yaitu dengan investment cost-nya 980 dibagi dengan persentase kepemilikan 70%. Sehingga harga perusahaan S itu 1,4 juta. Equity-nya atau net asetnya totalnya 1,4 juta dari share capital 1,2 juta dan return earnings 200.000. Sehingga tidak ada excess value-nya. Oke, untuk itu kita selanjutnya kita mencari apakah ada perubahan persentase kepemilikan P dari adanya penambahan saham baru tersebut. Saham P sebelum adanya pembelian yaitu sebesar 420.000 lembar. Dan outstanding share-nya itu 600.000. Didapat dari mana? 420 kali dibagi 70%. Kemudian saham baru yang diterbitkan S sebesar 150 ini dibeli oleh P. Makanya P memiliki perubahan kepemilikan menjadi 76%. Dari 420 tambah 150 dibagi outstanding share 600 tambah 150. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan penjurnalan terkait transaksi tersebut. Jurnal yang pertama yaitu jurnal pada saat pembelian awal sebesar 980, investment in S pada cash sebesar 980. Jurnal yang kedua yaitu jurnal bagian net income, investment in S pada income from S sebesar 105 atau sebesar 70% kali net income 150. Jurnal ketiga yaitu terkait penerimaan dividen, cash pada investment in S sebesar 42.000 atau 60.000 kali 70%. Dan yang D adalah jurnal pembelian baru oleh P, saham 150.000 lembar, yaitu investment in S pada cash dengan nilainya yaitu 360 atau 150.000 lembar kali 2,4. Oke, nah kemudian dari setiap transaksi penjualan maupun pembelian saham, kita itu harus mencari apakah ada untung atau rugi, ataukah ada peningkatan atau penurunan dari nilai investasi. Caranya yaitu dengan di sini kita terlebih dahulu mencari nilai investasi P sebelum adanya penambahan saham, ketika persentasenya masih 70%. Yaitu dari investment cost
980 ditambah dengan net income yang menjadi bagian P, penambah investasi 105 dan pengurang investasi dari dividen 42.000. Sehingga didapat total 1.043.000. Kemudian yang kedua yaitu kepemilikan P setelah penambahan atau ketika persentasenya menjadi 76%. Yaitu 1.406.000 didapat dari 76%. 76% ini dikalikan dengan implied value-nya ditambah dengan peningkatan ekuitas, ya, peningkatan ekuitas 150 dikurang 60 dan ditambah dengan saham yang baru saja dibeli 360, sehingga totalnya 70%-nya itu adalah 1.406.000. Nah, dari kepemilikan sebelumnya menjadi kepemilikan yang baru itu terdapat penambahan nilai investasi 363. Padahal P hanya membeli investasinya 360. Berarti terdapat laba pada saat pembelian investasi tersebut. Karena pembeliannya tersebut tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau perubahan kendali, ya. Jadi alokasi untuk mencatat peningkatan ataupun untungnya itu dicatat ke share premium atau ke ekuitas, yaitu investment in S, kreditnya share premium 3.000. Yang kedua, yaitu hitunglah persentase kepemilikan P apabila P tidak membeli saham baru. Nah, kalau P tidak membeli saham baru, otomatis sahamnya tersebut dijual oleh pihak yang lain. Makanya, persentase P akan tetap berubah meskipun dia nggak melakukan transaksi apa-apa. Yaitu menjadi 56% dari 420 dibagi total outstanding share-nya 750 ini. Kemudian, dari perubahan persentase kepemilikan tersebut, kita perlu mencari apakah ada dampak dari peningkatan atau penurunan di nilai investasinya si P. Yaitu dengan kepemilikan P sebelum penambahan, tadi masih sama caranya 1.043.000, dan kepemilikan P setelah terbit saham yang baru, yaitu 56% dikalikan dengan implied value ditambah dengan peningkatan ekuitas. Peningkatan ekuitas itu adalah net income kurang dividen. Dan ditambah dengan nilai investasi yang baru saja diterbitkan 360.000. Sehingga diperoleh nilai investasinya si P itu adalah 1.036.000 karena adanya penerbitan saham baru tersebut. Sehingga dari transaksi dari kepemilikan sebelumnya ke kepemilikan yang baru terdapat penurunan investasi sebesar 7.000. Makanya penurunan ini dicatat ke share premium dan investment in S sebesar 7.000. Karena meskipun kepemilikannya turun tapi tetap memegang kendali atau 56%. Jurnal A sampai jurnal C ini masih sama seperti soal nomor 1. Kemudian soal terakhir, buatlah jurnal pada buku besar P apabila P menggunakan hak membelinya terlebih dahulu untuk menjaga kepemilikan. Artinya P membeli hanya untuk menjaga kepemilikannya agar tetap 70%. Berarti dari 150.000 lembar saham yang diterbitkan, si P ini hanya membeli 70%-nya saja gitu. Jadi jurnalnya adalah investment in S pada cash sebesar 252 atau sebesar 150 kali harganya dikalikan dengan 70%-nya. 30% sisanya dijual ke pihak yang lain. Yaitu untuk soal nomor 2. Soal nomor 7 masih sama seperti soal nomor 2. Terdapat perbedaan hanya pada net income-nya 120 dan dividennya menjadi 50. Jadi asumsinya di sini masih berlaku, yaitu ada kesalahan soal terkait par value dan fair value-nya. Oke. Soal nomor satunya yaitu bentar biar enak. Nah, dikasih. Oke. Soal nomor 1 yaitu buatlah jurnal di buku besar P apabila P membeli 100.000 lembar saham yang beredar pada harga pasar. Artinya di sini S tidak menerbitkan saham baru, tapi P membeli 100.000 lembar itu dari pihak NCI. Maka yang harus kita cari terlebih dahulu adalah book value dari saham NCI. Caranya seperti apa? Yaitu NCI 3 Januari 2017 sebesar 420 dari 980 dikali 30/70 atau menggunakan perbandingan senilai gitu ya di matematika kalau nggak salah itu ada. Jadi 980 kali 30/70. Kemudian selama 1 tahun itu terdapat kenaikan ekuitas, yaitu dari net income dikurang dividen atau sebesar 70.000.
Sehingga 70.000-nya tersebut itu dialokasikan ke kenaikan NCI sebesar 30% menjadi 21.000. Sehingga nilai NCI-nya, book value NCI, ini ya, book value NCI 31 Desember 2017 sebelum penjualan. Gini, oke. Book value NCI sebelum penjualan sebesar 441.000. Kemudian dari 100.000 lembar sahamnya NCI yang akan dijual itu book value-nya berapa? Yaitu sebesar 245 atau sebesar 100.000 dibagi 180.000 ini lembar saham NCI dikalikan dengan book value-nya 441. Kemudian karena sudah dijual 100.000 lembar, maka sisa per 31 Desember 2017 sisanya cuma sebesar 196 untuk NCI. Dan 245 saham yang dijual NCI ini dibeli oleh P dengan harga 240. Artinya dari transaksi pembelian tersebut P mengalami keuntungan sebesar 5.000. Dari investasinya yang senilai 245 tapi hanya dibeli dengan harga 240. Jadi ada keuntungan dengan jurnalnya investment in S 245 dari book value-nya ini, kemudian share premiumnya ini dari keuntungan 5.000 dan cash-nya 240. Yang ini. Oke, yang nomor 2 itu yang nomor 2 kebalikannya yaitu ketika P menjual 100.000 lembar sahamnya. Nah, karena P yang menjual bukan NCI, maka kita harus mencari book value investasinya si P. Supaya lebih mudah kita bisa mencari menggunakan terlebih dahulu mencari dari net asset perusahaan S. Net asset S pada saat akuisisi 3 Januari 2017 yaitu sebesar 1.400.000 dari share capital 1,2 juta dan return earnings-nya 200. Kemudian ada kenaikan nilai investasi selama 1 tahun. Itu yaitu 70.000. Dapat dari mana? Dapat dari net income dikurang dividen. Kemudian book value 31 Desember 2017, book value-nya si S itu totalnya adalah 1.470.000. Dari total tersebut 100% sahamnya si P yang dijual ini harganya adalah 240. Tadi 240 untuk harga jual si saham. Yaitu 100 kali fair value 2,4. Sedangkan book value-nya yaitu didapat dari 100 per outstanding share-nya, total outstanding share 600 dikalikan dengan net asset-nya 1470. 245. Terdapat rugi atas penjualan 5.000. Jadi jurnalnya cash di debit karena P yang menerima uang karena dia yang menjual. Kemudian kerugiannya dicatat ke share premium 5.000 dan kreditnya investment in S 245. Nah, ini bedanya kalau yang nomor 1 kita cari dari book value-nya NCI, kalau dari nomor 2 kita cari dari net asset gitu. Makanya di sini untuk book value 100 lembar sahamnya ini kita pembaginya ini adalah outstanding share secara keseluruhan, bukan hanya share dari P saja 420 tapi 600. Soal terakhir nomor 10 yaitu P membeli 60% kepemilikan S pada 5 Januari 2018 dengan harga 360 juta. Pada saat itu ekuitas S terdiri dari saham biasa 400.000 dengan 400 juta dan parnya itu 1.000. Kemudian saldo labanya terdapat 140 juta. S melaporkan net income dan dividen tahun 2018 sebesar 100 juta dan 60 juta. Pada 2 Januari 2019, P menjual 120.000 lembar sahamnya dengan harga 1.800. Hitunglah keuntungan maupun kerugian dari transaksi tersebut. Nah, ini ringkasan dari soal. Investment cost-nya 360 untuk 60% kepemilikan sehingga implied value-nya 600. Share capital-nya totalnya 540 dan terdapat ekses yang dialokasikan ke goodwill 60 juta. Net income-nya 100 juta dan dividennya 60 juta. 2 Januari P akan menjual kepemilikan sahamnya yaitu sebesar 120 yang dijual dengan harga jual 1,8 ribu dan total harga jualnya 216 juta.
outstanding share-nya si S itu 420 dari 400 juta per par value-nya 1000. Kemudian lembar sahamnya si P 240 dari 400 kali 60%, dan sisanya ke NCI 160. P menjual sahamnya yang awalnya 240 dijual 120, sehingga sisanya adalah 120. Artinya sahamnya menjadi lebih sedikit, dan itu mempengaruhi kepemilikannya si P, yaitu 30%, menjadi 30%. Dapat dari mana? Dapat dari 120 per outstanding share 400. Oke, dari transaksi tersebut kita perlu mencari apakah ada keuntungan atau kerugiannya. Kita terlebih dahulu mencari net asset dari perusahaan S. Net asset 5 Januari pada saat P pertama kali mengakuisisi yaitu 540 untuk net asetnya atau ekuitasnya. Kemudian ada kenaikan selama 1 tahun itu dari net income dikurangi dividen sebesar 40 juta. Dan net aset 2 Januari 2019 atau net aset 31 Desember 2018 menjadi 580. Tadi karena di soal awal kita ada alokasi ekses ke goodwill, maka di sini goodwill-nya diikutkan atau ditambahkan. Nah, fair value saham P yang dijual itu sebesar 216, didapat dari 120.000 lembar kalikan dengan 1.800. Sedangkan fair value saham P yang tersisa yaitu sama karena sisanya juga 120. Berarti 120 kali 1.800. Sedangkan untuk carrying value kepemilikan NCI 2 Januari 2018 sebesar 256, didapat dari 40% kalikan net asset. Net assetnya 580 dan goodwill-nya 40. 40% dari kepemilikan NCI. Gitu. Jadi total nilai perusahaan itu kan didapat dari fair value-nya si P dan juga NCI, sehingga totalnya 688 juta. Dan pada transaksi tersebut terdapat keuntungan dari penjualan saham, yaitu karena nilai perusahaannya 688, nilai sebelumnya 640, nilai net asset dan goodwill sebelumnya totalnya 640, tapi di akhir total nilai perusahaannya mencapai 688, sehingga terdapat gain on disposal of share sebesar 48 juta. Nah, jurnalnya ketika menggunakan metode ekuitas, maka cash 216 sebesar yang dijual dari sini, kemudian realized holding gain 24 didapat dari 120.000 lembar saham yang dijual per 240 total lembar saham P kalikan dengan keuntungan. Jadi keuntungannya itu dibagi rata ke yang sudah terjual dan yang masih ditahan atau yang masih dipegang oleh P. Karena sama-sama sisanya dan yang dijual sama-sama 120.000 lembar, maka yang realized maupun unrealized sama-sama 24 juta. Kreditnya nilai investasi sisanya yaitu 168. Untuk metode cost, jurnalnya sama, cuman berbeda ada tambahan jurnal kenaikan nilai investasi 24 juta untuk menyesuaikan adanya kenaikan di awal tahun, yaitu net income kurang dividen dikalikan 60%. Karena kan metode cost itu tidak mencatat kenaikan investasi gitu ya. Jadi dicatat dulu di sini 24 juta. Nah, mungkin itu aja yang dapat dibahas pada sesi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses UAS-nya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.